Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya AM19. Disiniasi tentang pembuatan alat pertanian. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, untuk para sedulur yang belum ngopi, jangan lupa untuk membuat terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga untuk menyiapkan cemilan buat nemenin para sedulur melihat video saya tentang pembuatan alat pertanian. Mungkin untuk para penyadap kelapa sudah tidak asing lagi dengan yang satu ini. Ya, saya AM19 menyediakan video tentang pembuatan deres sadap kelapa baja isen Sap 3. Tentunya ini bukan deres biasa ya. Deres ini terbuat dari bahan isen yang sudah dipilih dari sang empu. Sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk yang belum dukung channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan share, dan juga komen di bawah ya. Nah, untuk kalian yang penasaran dengan video ini, jangan di skip dan tonton sampai habis videonya agar kalian dapat menyerap ilmu tentunya. Sebelum lanjut ke pembahasan, saya akan memperkenalkan dulu empu yang jadi supir atau empu pembuatan, yaitu ada empu Huda. Karena empu Huda ini sudah berpengalaman, jadi jangan diragukan lagi tentang pembuatannya. Empu Huda ini juga sudah banyak menerima pesanan dari berbagai macam kota. Nah, tentunya tak lepas dari pandangannya. Di sini empu Huda yang sedang menyiapkan bahan dan mulai melakukan pembakaran besi tersebut. Dengan penuh semangat, empu Huda mulai melakukan penyampuran antara besi dan baja. Setelah basa dan besi tercampur, mulailah empu Huda ini melakukan pemukulan menggunakan alat pemukul mesin. Nah, karena di sini empu Huda sudah terbiasa menggunakan alat mesin pemukul, jadi sudah terlihat agak mahir dalam melakukan penggepengan besi tersebut. Kalian bisa lihat sendiri, ketika besi itu sudah mulai mendingin, lalu empu Huda melakukan pemanasan dengan memasukkan besi ke dalam api yang sudah menyala. Sembari duduk sambil ngopi dengan penuh teliti, empu Huda membolak-balik dan mengambil untuk proses pencetakan. Maaf ya para sedulur, karena di sini pembuatannya agak lama, jadi saya ingin bercerita sedikit mengenai apa itu pandai besi. Tukang besi atau pandai besi adalah orang yang pekerjaannya membuat alat-alat dari besi atau baja. Seperti alat-alat bertani, cangkul, arit, bendul, bapang, kapak, pisau del, maupun senjata-senjata. Seorang tukang besi secara tradisional biasanya bertempat di dekat pasar-pasar umum atau pasar hewan, tempat berkumpulnya para petani di desa. Untuk memanaskan besi, digunakan perapian, baik dari arang kayu jati atau kayu keras lainnya, supaya panas yang dihasilkan bisa maksimal. Untuk alas ketika akan membentuk besi, digunakan parot. Selain membuat alat, seorang pandai besi juga dapat mengasah alat yang lama supaya tajam kembali. Dilanjutkan ke bagian selanjutnya. Di sini ada empu Yazid. Empu Yazid ini adalah seorang pewaris dari empu yang sudah banyak diminati pelanggan. Karena empu Yazid ini sudah mahir dalam pengalamannya, jadi empu Yazid ini berperan sebagai empu pembersihan atau penajaman. Nah, di sini juga tidak boleh salah dalam melakukan pekerjaan. Karena sekali ada kesalahan dalam melakukan pengamplasan atau penajaman, pasti tentunya semua yang sudah dibuat akan sia-sia. Butuh keahlian yang bagus dan teliti yang tajam. Juga butuh kesabaran yang seimbang. Di sini juga saya sarankan untuk kalian yang ingin menggunakan alat ini, jangan lupa untuk menggunakan alat pelindung seperti masker, kacamata, dan kaos tangan. Karena ketika mesin sudah mulai dihidupkan dan mulai melakukan pekerjaan, akan pastinya besi atau corak yang menempel akan langsung terlepas, dan bahkan yang bisa fatal, bisa masuk ke mata dan bisa mengakibatkan sakit karena besi yang kecil menempel di mata. Dan ketika Anda melakukan pemegangan yang salah, alat ini juga bisa mengakibatkan kefatalan di tangan Anda atau kaki. Jadi kami sarankan untuk berhati-hati dalam melakukan atau menggunakan mesin tersebut.
kalian bisa lihat sendiri. Bahan atau arit sadap yang tadinya hitam dan masih ada berkat besi sekarang sudah mulai memutih. Dengan penuh semangat dan penuh hati-hati Empu Yazid melakukannya. Butuh kesabaran ya para sobat, karena sabar itu akan menyelesaikan masalah sekecil apapun. Ingat kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nah, sebelum Anda mengenalnya Anda harus sabar dalam melakukan pendekatan. Karena sebelum janur kuning melengkung masih ada harapan. Itulah kata-kata dari orang terdahulu. Lanjut ke pembahasan. Setelah pengamplasan menggunakan batu kasar sudah selesai, lanjut ke bagian pengikiran atau penajaman alat tersebut. Pengikiran ini tidak terlalu rumit karena menggunakan pengikiran manual, jadi cukup beberapa kijiran baja atau penajaman sudah mulai kelihatan. Setelah proses pengikiran atau penajam selesai, lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu pengamplasan menggunakan batu halus. Pengamplasan batu halus ini berguna untuk menghaluskan atau merapikan berkat yang tadinya sudah dikikir sebelumnya. Nah, di sini juga tidak terlalu menguras tenaga ya sobat, dan juga tidak terlalu berbahaya, karena di sini prosesnya mudah, jadi Empu Yazid ini dengan penuh senang dan gembira melakukan pengamplasan tersebut. Setelah proses penghalusan selesai, lanjut ke bagian pengecapan atau cap merek. Karena di sini pembuatannya dalam merek AM19, jadi di sini pengecapannya dinamai AM19. Nah, untuk kalian yang ingin memesan atau ingin bertanya-tanya, jangan lupa untuk chat di kolom yang sudah tertera ya. Setelah pengecapan selesai, lanjut ke bagian penuaan atau penyepuhan. Nah, proses penuaan ini juga membutuhkan keahlian dan akurasi yang pas. Karena ketika Anda melakukan tanpa akurasi yang pas, alhasil besi akan pecah atau melebar. Jadi jangan salah untuk proses terakhir ini. Proses ini juga menggunakan pemikiran bantuan sinar matahari dan lampu. Nah, mungkin untuk kalian yang ingin bertanya proses penyepuhan yang bagus dan alhasil memuaskan, Anda juga bisa chat di kolom komentar ini. Dan ini tentunya ilmu yang sangat bermanfaat ya para sedulur. Karena proses masa depan masih panjang, jadi melangkahlah dengan sebaik-baiknya. Jangan buang waktu sia-sia untuk bermain. Tetap semangat dan selalu berusaha dalam menjalani hidup. Itulah keutamaan dalam melakukan sesuatu yang baik tentunya. Nah, mungkin cukup sampai di sini tentang pembuatan alat pertanian sadap kelapa. Saya atas nama AM19 mengucapkan terima kasih karena dukungan dari kalian, dan saya mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah ucap maupun dalam melakukan pekerjaan. Saya atas nama AM19 sekali lagi mengucapkan terima kasih. Dan jangan lupa untuk saksikan video-video selanjutnya.